Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini untuk persamaan dasar akuntansi itu adalah pondasi untuk semua sistem akuntansi. Kenapa dikatakan sebagai pondasi? Karena dengan adanya persamaan dasar akuntansi, ini kita akan bisa menyusun sebuah jurnal. Gitu. Nah, di sini untuk persamaan dasar akuntansi itu menyamakan antara aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitas. Nah, aset itu adalah harta, kemudian untuk kewajiban itu adalah utangnya dan ekuitas adalah modalnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaan dari utang ataupun dari ekuitas atau modalnya. Misalnya, ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investornya atau dari pinjaman atau utang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditur atau investor disebut dengan kewajiban atau ekuitas. Jadi bisa digambarkan dengan rumus formasinya itu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau harta sama dengan utang ditambah dengan modalnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, sisi aset setara dengan jumlah kewajiban dan ekuitas pemilik. Ini masuk akal jika kerangka berpikirnya adalah kewajiban dan ekuitas pada dasarnya hanya sumber pendanaan bagi perusahaan untuk membeli aset. Tuh, jadi tadi sudah dijelaskan di atas, untuk kewajiban dan modalnya atau ekuitas itu berasal bisa dari investor, bisa dari kreditur. Nah, kreditur itu berarti kita meminjam. Kalau investor itu berarti perusahaan kita dapat modal dari orang lain atau pihak ketiga. Nah, di sini persamaan ini umumnya ditulis dengan posisi kewajiban yang ditetapkan lebih dahulu sebelum ekuitas pemilik. Karena utang terhadap kreditur harus dilunasi terlebih dahulu sebelum investor ketika perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, kalau perusahaan kita bangkrut, itu yang harus dihitung pertama adalah utangnya. Karena utang itu harus dibayar. Baru nanti kita akan hitung modal kita tinggal berapa setelah kita gunakan untuk membayar utang tersebut. Dengan kata lain, kewajiban dianggap lebih lancar atau liquid daripada ekuitas atau modal. Hal ini terbukti konsisten dengan cara pelaporan keuangan di mana aset lancar dan kewajiban lancar selalu dilaporkan sebelum aset tetap dan liabilitas jangka panjangnya. Nah, maksudnya di sini, pokoknya yang perlu kalian ingat, setiap perusahaan kita mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, yang harus kita utamakan adalah menghitung berapa utang kita yang harus kita lunasi. Barulah kita beralih, aset kita masih ada berapa atau harta kita masih ada berapa, modal kita tinggal berapa. Tuh. Persamaan ini berlaku untuk semua aktivitas dan transaksi bisnis. Aset akan selalu setara dengan kewajiban atau ekuitas pemilik. Jika asetnya meningkat, baik kewajiban atau ekuitas pemilik harus meningkatkan juga menyeimbangkan persamaannya. Begitu pula sebaliknya, jika asetnya menurun, maka kewajiban atau ekuitas pemilik juga ikut menurun. Nah, intinya antara jumlah aset itu harus selalu sama dengan jumlah kewajiban atau utang ditambah dengan modalnya, itu harus selalu sama. Itulah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam persamaan dasar akuntansi tadi ada istilah aset. Aset itu ada juga yang menyebut dengan harta.
Untuk aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan untuk digunakan manfaatnya di masa depan. Beberapa aset bersifat tangible seperti kas dan ada juga yang bersifat intangible atau bersifat tidak berwujud seperti goodwill atau hak cipta. Nah, di sini untuk aset itu ada 3 jenis. Ada aset lancar atau harta lancar, yaitu yang terdiri dari kas, itu berarti uang tunai, kemudian ada piutang, berarti ada beberapa orang yang berhutang kepada kita, itu yang disebut dengan piutang. Misalkan untuk piutang itu ada orang yang membeli barang kepada perusahaan kita secara kredit. Nah, itulah yang dinamakan piutang. Kemudian ada biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka misalkan kita menyewa gedung, itu pasti kita membayar sewa selama 1 tahun. Nah, itu berarti sewa dibayar di muka. Misalkan kita membayar asuransi selama 1 tahun. Nah, itu berarti termasuk biaya sewa dibayar di muka. Nah, untuk aset tetap, itu aset yang bentuknya tetap tidak berubah, yaitu contohnya ada kendaraan, ada bangunan. Nah, untuk aset tidak berwujud, itu maksudnya tidak berwujud itu asetnya tidak ada dalam wujud barang, misalnya kayak tadi. Kalau aset tetap kan kendaraan, berarti wujudnya kendaraan. Nah, kalau aset tidak berwujud, itu maksudnya aset yang hanya dalam bentuk dokumen, kertas, lembar kertas. Nah, itu dinamakan aset tidak berwujud. Jadi dokumen-dokumen lah. Contohnya di sini untuk perusahaan itu ada goodwill, ada hak cipta, ada paten. Itu. Kemudian setelah aset, kita akan belajar mengenai kewajiban atau liabilitas, atau ada yang menyebut juga sebagai utang. Adalah sejumlah dana yang perusahaan pinjam dari pihak lain atau kreditur dan harus dilunasi sesuai waktu yang sudah disepakati. Bentuk kewajiban yang umumnya adalah utang. Utang merupakan kebalikan dari piutang. Kalau utang itu kita yang berhutang kepada pihak lain. Kalau piutang berarti pihak lain yang berhutang kepada kita. Tuh. Nah, untuk kewajiban atau liabilitas itu kita dibagi menjadi 2. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Nah, untuk utang jangka pendek itu maksudnya ini adalah utang yang berjangkanya di bawah maksimal sampai 1 tahun jangka waktunya. Nah, itu contohnya ada utang dagang, ada utang bank, ada utang gaji, dan ada utang pajak. Nah, kalau yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, itu namanya utang jangka panjang. Contohnya ada utang obligasi. Nah, nanti kita di pertemuan berikutnya akan membahas apa sih arti dari utang obligasi. Setelah kewajiban atau utang, kita belajar mengenai ekuitas atau modal. Itu adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana kepada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Nah, jadi ekuitas itu atau modal itu bisa bertambah, bisa berkurang atau bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Tuh. Nah, kalau kita akan meningkatkan modal ya berarti kita harus menginvestasikan dana lagi. Kalau kita akan menurunkan modalnya berarti kita mengambil uang tersebut untuk keperluan pribadi. Di sini ada beberapa akun ekuitas atau akun modal yang umumnya ada seperti contohnya ada modal pemilik, penarikan pemilik atau prive, kemudian ada laba ditahan, ada saham biasa, dan ada modal di store. Nah, sekarang kita perhatikan untuk contoh persamaan dalam akuntansi. Di sini dicontohkan untuk Gus adalah seorang pengusaha yang ingin memulai sebuah perusahaan yang menjual alat tulis. Nah, ini berarti perusahaan dagang. Dia usahanya adalah menjual alat tulis. Alat-alat musik.
Setelah menabung selama setahun, Gus memutuskan untuk secara resmi memulai bisnisnya dengan membentuk Witars dengan menginvestasikan dana sebesar 100 juta rupiah kepada perusahaan barunya. Transaksi bisnis ini meningkatkan kas perusahaan dan meningkatkan modal atau ekuitas dengan jumlah yang sama. Nah, kita lihat persamaan dasar akuntansinya. Jika ada penanaman modal atau investasi, berarti persamaan dasar akuntansinya itu ada aset dalam bentuk kas, berarti bertambah sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ekuitas dalam bentuk modal pemilik itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, kalian bisa lihat di sini. Untuk aset jumlahnya 100 juta rupiah. Untuk sisi kewajiban dan ekuitas, di sini ada ekuitas sebesar 100 juta rupiah. Nah, inilah yang dinamakan persamaan, sama jumlahnya. Tuh, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan tidak? Bu, bisa diulang nggak, Bu? Yang contohnya atau pengertian? Contohnya, Bu. Oke, contohnya saya bacakan ulang ya. Di sini kan ada orang bernama Gus. Nah, Gus itu ingin memulai usahanya. Usahanya itu adalah toko alat musik. Jadi dia punya toko yang menjual alat musik. Nah, pada waktu mendirikan perusahaan ini, Gus itu mempunyai uang sebesar 100 juta. Nah, uang 100 juta rupiah ini digunakan sebagai investasi dana atau modal awalnya. Nah, karena perusahaan menerima uang dari Gus 100 juta, makanya kita di sini untuk persamaan dasarnya kas perusahaan ini kan catatan di perusahaan ya. Jadi kas di perusahaan itu bertambah sebesar 100 juta rupiah. Nah, karena ini modal dari pemilik, tadi Gus kan sebagai pemilik, berarti di sini keterangannya ekuitasnya itu adalah modal pemilik sebesar 100 juta. Nah, kamu harus ingat persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, di sini kan sudah ada jumlahnya. Aset dalam bentuk kas itu berjumlah 100 juta rupiah. Nah, di sini kan berarti ada sama dengan. Kewajibannya kosong. Nah, untuk ekuitas dalam bentuk modal pemilik itu jumlahnya 100 juta. Jadi kan jumlahnya sudah sama antara sisi aset dengan sisi kewajiban dan ekuitas. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain gimana, bisa lanjut? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut di contoh berikutnya. Di sini, setelah membentuk perusahaan, Quitars tersebut perlu membeli beberapa persediaan gitar. Nah, karena si Gus itu mempunyai toko gitar, ya berarti persediaannya itu gitar. Makanya dia perlu membeli gitar yang nantinya akan dia jual kembali. Nah, total pembelian gitarnya itu sebesar 80 juta rupiah. Nah, ini dia membelinya menggunakan uang tunai. Nah, uang tunai itu kan berarti kas ya, untuk membeli aset tersebut. Nah, berarti kita tulis karena kas. Nah, di sini kamu bisa lihat dalam persamaan dasar akuntansi. Ingat, kita membelinya secara tunai 80 juta rupiah. Jadi, tadi kan kas kita ada 100 ya, kita lihat di atas. Kita mempunyai kas jumlahnya 100 juta. Kemudian kita membeli gitar secara tunai sebesar 80 juta. Jadi sisa kita tinggal berapa? Sisa kas kita? 20 juta. Nah, 20 juta. Jadi sudah tahu ya, angka 20 juta ini dari 100 juta kas yang kita miliki pertama. Kemudian kita kurangi karena kita mengeluarkan untuk membayar gitar sebesar 80 juta. Jadi kasnya, saldo kasnya atau sisa kas itu tinggal 20 juta. Kemudian, kan tadi membeli gitar ya, sebagai persediaan nih. Ada kata persediaan gitar itu digunakan sebagai persediaan. Nah, karena kita sudah membeli gitar, berarti gitar kita bertambah atau berkurang?
Nah, Bertambah. bertambah. Makanya di sini persediaan itu kita bertambah sebesar 80 juta. Nah, modal pemilik kita tidak berubah. Kita tetapkan saja 100 juta di sini karena kita transaksinya hanya ada di sisi aset, yaitu kas dan persediaan. Kamu bisa lihat di sini. Untuk kas dan persediaan itu kan masuk ke aset, ya kan? Nah, kita totalkan 20 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah. Berapa totalnya? 100 juta. 100 juta, Bu. Nah, ada 100 juta rupiah. Berarti sama tidak antara aset dengan kewajiban dan ekuitas? Sama. Nah, sama. Di sini ada 100 juta, yaitu dari 20 juta ditambah 80 juta. Di sini ada modal pemilik sebesar 100 juta. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Setelah 6 bulan, Quitars kembali pesan dan perlu mencari tempat bisnis baru. Gus memutuskan bahwa hal ini paling masuk akal untuk Quitars untuk membeli sebuah gedung. Nah, setelah 6 bulan, Gus berpikir untuk membeli gedung. Karena Quitars tidak memiliki uang tunai 500 juta untuk membeli gedung. Nah, berarti harga gedungnya itu 500 juta, tapi Gus tidak mempunyai uang 500 juta. Perusahaan harus mengambil pinjaman. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk meminjam untuk membeli gedung seharga 500 juta dengan membayar 10 jutanya uang tunai dan meminjam ke bank sebesar 490 juta. Jadi kamu harus ingat di sini di garis bawahi harga gedungnya 500 juta. Gus hanya membayar sebesar 10 juta. Gus mempunyai utang ke bank sebesar 49 juta. Tuh. Nah, di sini untuk transaksi bisnisnya ini menurunkan kas sebesar 10 juta. Kenapa kasnya turun 10 juta? Karena kita gunakan untuk membayar gedung tersebut. Jadi kas kita berkurang lagi 10 juta. Nah, meningkat aset berupa gedung. Nah, kita jadi punya gedung karena tadi kita sudah membeli gedung. Aset kita bertambah dalam bentuk gedung sebesar 500 juta. Dan meningkatkan kewajiban. Karena kita meminjam bank sebesar 490 juta, jadi kewajiban kita bertambah. Nah, kita bisa lihat di persamaan dasar akuntansinya di sini. Nah, untuk kasnya, tadi kan kas kita ada 20 juta kan ya? Kas kita ada 20 juta. Nah, kita gunakan untuk membayar 10 juta. Jadi, kas kita tinggal 10 juta. Nah, persediaan kita tidak berpengaruh, jadi masih utuh 80 juta. Nah, di aset kita akan tambah akun baru, yaitu gedung. Karena tadi kita membeli gedung, gedungnya bertambah sebesar 500 juta. Nah, kemudian kita kan pinjam ke bank, jadi kewajiban kita bertambah 490 juta. Nah, modal kita tetap masih ada 100 juta. Nah, jadi nanti kamu tinggal jumlahkan di sini 10 juta ditambah 80 juta itu ada 90 juta ditambah 500. Jadi untuk total asetnya ada 590 juta. Nah, kita hitung untuk total kewajiban dan ekuitas. Kewajiban 490 juta. Modal pemilik ada 100 juta. Kita jumlahkan sama. Jadi totalnya 590 juta. Sampai di sini jelas? Jelas tidak? Jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Itu Tidak. Kalau jadinya
Gimana? Jadinya kas ditambah kewajiban harus sama modal gitu, Bu. Ini loh, lihat persamaan. Di sini kan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, jadi aset itu totalnya harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kamu lihat di sini. Tadi kan kas kita tinggal 10 juta, ya kan? Kemudian persediaan kita 80 juta. Kemudian ada gedung 500 juta. Nah, dari kas, persediaan, dan gedung itu masuk aset. Tadi kita sudah totalkan 590 juta. Nah, berarti kan di sini ada sama dengan nih. Sama dengan, di sini sama dengan. Nah, sama dengannya itu kewajiban ditambah ekuitas. Itu totalnya harus sama dengan total aset tadi. Kamu ingat, total aset tadi ada 590 juta. Nah, untuk kewajiban dan ekuitas, kamu tinggal jumlahkan 490 juta ditambah 100 juta. Sama kan 590 juta. Nah, jadi yang harus kamu ingat itu ini, rumus ini. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Jelas? Jelas. Jelas. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Oke, kalau tidak, silakan kamu kerjakan lagi tugas yang sudah ada di classroom yang minggu lalu. Nah, sekarang kan sudah makin paham. Nah, kalau misalkan Bu, kemarin saya sudah mengerjakan. Saya cek ternyata ada beberapa yang salah. Silahkan diperbaiki, nanti baru dikirim ke saya. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ke saya, bisa via komentar di Classroom atau via WA. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.